I'm Tiara, management student from University of Technocrat, Indonesia. So today, in this second video, we will learning about legal aspect in feasibility business material. So, let's learn with me. Nah, pasti kita kadang mempertanyakan, kenapa sih dalam bisnis harus ada aspek hukum yang terlibat? Tujuannya untuk mengatur dan melindungi kegiatan bisnis, menciptakan kepastian hukum, serta menjamin keberlangsungan keberhasilan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Salah satu fungsi hukum bisnis yaitu dapat melindungi perusahaan maupun pengusaha yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan tujuan kita untuk analisis hukum bisnis di suatu usaha itu untuk memeriksa keabsahan, kelengkapan, dan keaslian dokumen yang dimiliki oleh suatu bisnis tersebut. Nah, analisis keabsahan dokumen ini sangat penting, mengingat sebelum bisnis dijalankan, semua prosedur terkait perizinan atau berbagai persyaratan itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, adapun dokumen yang diperiksa dalam legalitas bisnis yakni sebagai berikut. Untuk usaha, bukti diri, tanda daftar perusahaan atau TDP, NPWP, dan surat izin usaha serta yang lainnya. Next, kita pelajari tentang ada apa aja sih bentuk badan usaha itu. Pertama, ada firma atau FA. Perusahaan ini biasa didirikan 2 orang atau lebih untuk tujuannya mencari keuntungan. Nah, ada 2 cara mendirikan firma, yakni pertama melalui akte resmi, yang kedua adalah akte di bawah tangan. Jika akte resmi itu maka harus diproses sampai ke berita negara. Namun, jika bersifat pribadi, cukup melalui kesepakatan bersama. Nah, yang kedua itu perseorangan. Nah, yang ketiga itu ada perseroan komanditer atau CV. Pemitraan yang dibangun di atas kepercayaan. Dalam CV ada beberapa mitra yang bertanggung jawab penuh atas mitra lainnya. Kemudian, ada satu atau lebih mitra yang bertindak sebagai penyedia modal. Tanggung jawab mitra terbatas. Nah, terbatas ini pada artian pada jumlah modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. Tujuan pendirian CV ini untuk memberikan kesempatan bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab tapi dengan terbatas. Nah, yang keempat itu ada perseroan terbatas atau PT. Badan hukum perusahaan ini paling banyak digunakan dan dicari oleh para pengusaha. Kelebihannya itu antara lain luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas, tergantung pada modal yang ditanam. Jadi pendirian PT ini dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Kelima ada yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Nah, mereka lebih fokus pada tujuan sosial. Modalnya bisa dari donasi, wakaf, hibah, kontribusi, dan lainnya. Nah, itu dia beberapa contoh bentuk badan usaha yang biasanya sering kita temui. Selanjutnya, kita bahas tentang dokumen di awal video tadi. Yang pertama itu ada bukti diri. Bukti identitas adalah kartu identitas pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kecamatan setempat, atau biasa yang kita kenal itu KTP. Yang kedua itu ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Nah, tiap perusahaan yang ada di Indonesia itu harus membuat TDP ini loh, teman-teman. Nah, TDP ini dibuat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah setempat atau kantor pendaftaran perusahaan KPP. Nah, kartu tanda penduduk pemilik perusahaan atau penanggung jawab itu disertakan. Nah, berikut dokumen yang dibutuhkan ketika kamu mendaftarkan TDP. Yang pertama, ada akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh notaris. Yang kedua, ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketiga, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang keempat, ada surat keterangan domisili perusahaan. Yang kelima, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB apabila perusahaan itu berdiri di bangunan sendiri. Dan yang terakhir, surat keterangan tempat usaha atau surat sewa dari pemilik gedung. Nah, yang ketiga itu nomor pokok wajib pajak. Nah, dalam memiliki NPWP, usaha kamu itu tercatat secara resmi di sistem perpajakan. Hal ini bisa melindungi usaha kamu dari berbagai resiko seperti tuduhan penggelapan pajak atau penyalahgunaan data. Yang keempat itu NIB, nomor induk berusaha.
Dengan sebuah bisnis punya NIB, maka legalitas dan keresmian usaha tersebut sudah sah di mata hukum dan mempermudah dalam membentuk surat izin lainnya yang memerlukan NIB. Serta bagi UMKM yang memiliki NIB ini bisa dapat peluang-peluang program pemerintah loh. Selanjutnya ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP ini adalah bukti legalitas usaha yang memberikan perlindungan hukum dan memudahkan berbagai kegiatan bisnis seperti pengajuan pinjaman, mengikuti tender, dan pengembangan usaha. Dan untuk bisnis lokal yang ingin perluas pasarnya, SIUP ini sangat dibutuhkan karena sebagai sarana pengembangan usaha ke level internasional. Hal ini karena izin usaha menjadi syarat pendukung untuk melaksanakan perdagangan ekspor dan impor. So, that's it about the material legality in business. Thank you for adding your knowledge with me. See you in the next video.